Di pesisir kota Semarang, terletak sebuah desa kecil bernama Tambakrejo. Terkenal sebagai kampung nelayan, Tambakrejo adalah rumah bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka dari hasil laut. Disinilah para nelayan berjuang setiap hari untuk menghidupi kehidupan keluarga mereka. Namun, di balik keelokan pemandangan dan kehidupan yang tampak tenang, tersimpan cerita perjuangan yang seringkali tidak terlihat oleh dunia luar. Para nelayan Tambakrejo tidak hanya menghadapi kerasnya alam, tetapi juga ancaman dari peristiwa yang merusak sumber penghidupan mereka. Larap tongkang yang menabrak rumpon, sebuah kejadian yang telah menimbulkan dampak besar bagi para nelayan. Rumpon yang merupakan salah satu cara utama mendapatkan hasil laut. Namun, dengan rusaknya rumpon akibat tongkang, mata pencaharian nelayan pun terancam. Inilah cerita dari Tambakrejo, cerita tentang nelayan dan lautnya, cerita tentang harapan dan perjuangan. Ya, jadi Pak Sis selaku salah satu narasumber kita di sini untuk kita wawancara sebagai pihak yang menjelaskan dari sisi nelayan, yang menjelaskan mengenai kasus tongkang dan rumpon yang dihancurkan oleh tongkang. Nah, kalau dari Pak Sis sendiri itu apa reaksi pertama ketika mengetahui bahwasanya rumpon yang udah dibangun sedemikian rupa, yang udah dibangun kayak dengan kerja keras kayak gitu, itu hancur gitu saja gitu, Pak? Kalau waktu itu memang larapnya tongkang itu malam Selasa tanggal 12. Oh, gitu. Itu. Waktu yang tahu itu dari teman saya, dia itu waktu itu dia ngetem di wilayah sungai. Waktu itu ada 3 orang di situ. Baru dia tahu ada tongkang larap mengenai beberapa rumpon di wilayah di Tambakrejo. Akhirnya dari teman itu mengabarkan bahwa beberapa rumpon yang ada di wilayah sungai Tambakrejo wilayah timur itu terkena larap tongkang. Akhirnya kita mengecek ternyata memang benar. Jadi dari utara tongkang itu ke timur mengenai beberapa rumpon di wilayah situ. Akhirnya saya hitung ada 24 rumpon di situ yang terkena larap tongkang dari pihak PT Kuala Mas. Ternyata di situ paginya tanggal 12 itu paginya hari Selasa kita ngecek di wilayah timur larapnya tongkang tadi. Waktu itu kita ketemu sama yang jaga dari tongkang itu sendiri. Akhirnya kita tanya, ini dari PT apa dan kenapa bisa terjadi seperti ini, dan gitu. Dia bilang katanya waktu itu gelombang. Akhirnya dia menyampaikan bahwa kita dari PT Kuala Mas. Tadi bos saya tadi baru saja dari sini, dia ini tadi sudah pergi. Akhirnya kita buat surat pengaduan untuk mengadu ke pihak KSOP Sabanda. Akhirnya waktu itu kita tumpuk dari tanggal 13 Maret. Kebetulan di kantor Sabandar waktu itu banjir, jadi dari kantor itu semuanya pada libur. Akhirnya kita tumpuk untuk surat pengajuan itu ke pos jaga atau security. Oh, nanti ditunggu aja Mas, kan bilang tadi. Akhirnya hari Senin tanggal berapa itu? Tanggal 15 ya? Atau tanggal 16 itu kita ke Sabandar lagi, ke ruang tunggu. Kita menanyakan untuk bertemu dengan Pak Tri gitu. Jadi 1 minggu
1 minggu lagi kita ketemu sama Pak Tri, kita ngobrol, akhirnya kita dipertemukan dari pihak agen. Tapi ternyata waktu itu audiensi pertama itu salah sasaran, karena waktu itu yang larat tongkang itu bukan hanya di Kuala Mas saja, tapi ada tongkang lagi, tapi waktu itu tongkangnya yang larapnya di wilayah makam di Tambakrejo. Akhirnya kita cari hari Jumat tanggal 22 kalau nggak salah, kita ketemu sama yang tanggung jawab tongkang itu. Dia sempat bilang, nanti kalau saya cek kalau tidak sesuai nanti saya laporkan. Akhirnya kita bilang, kita juga menyampaikan, oke Pak, nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nanti ini sesuai, apa konsekuensinya kepada Bapak, saya juga akan melaporkan kepada Bapak. Cuman dia nggak berani. Oh, nggak bisa gitu Mas. Dengan berjalan kita telusuri, akhirnya kita audiensi pertama itu tanggal 2 April kita audiensi di Sabanjar Kaos. Kita menyampaikan apa yang terjadi waktu itu, dan ada beberapa dari perwakilan pihak agen menanyakan untuk kerugian kira-kira untuk bambu itu harganya berapa. Terus saya menyampaikan kalau bambu itu biasanya kalau satu truknya itu sekitar 5 juta 6 juta. Tuh. Dia kaget. Terus akhirnya besoknya dia ngecek ke lokasi, ternyata waktu itu yang terhitung hanya 16 atau 17 rumpon. Bisanya katanya dia capek. Terus besoknya tanggal 3 Mei itu 3 di Sofit, tanggal 4 Mei ada penawaran. Waktu itu ada penawaran 10 juta itu untuk disuruh bagi 24 rumpon. Kan nggak sesuai, akhirnya kita menolak, kita nunggu sampai habis lebaran, baru kita akan nanti proses kembali dan kita didampingi sama LBH. Lalu, mengapa para nelayan memilih LBH Semarang sebagai pendamping hukum mereka? Pak Sis mengatakan bahwa pada saat itu agen dari pihak PT Pualam Emas sudah menawarkan tali asih untuk 16 rumpon. Akan tetapi, pihak nelayan menyatakan keberatan karena dinilai tidak sesuai dengan jumlah rumpon yang mengalami kerusakan, yaitu sebanyak 24 rumpon, dan tidak sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Maka dari itu, para nelayan memiliki ide bagaimana jika kita mencoba untuk membawa kasus ini ke persidangan. Lalu Pak Sis mencoba menghubungi LBH Semarang karena LBH Semarang dulunya pernah membantu mereka untuk mengurus masalah lain yang ada di Tambakrejo dan berhasil. Berangkat dari peristiwa itu, pada akhirnya mereka mencoba untuk menghubungi LBH Semarang dengan harapan LBH Semarang mau membantu mendampingi kasus ini sampai ke persidangan. Lalu ketika mereka melakukan konsultasi dan mempelajari kasus ini, LBH Semarang pun bersedia mendampingi para nelayan untuk membantu mereka dalam permasalahan hukum yang mereka hadapi. Baik, saya akan menyampaikan atau memberitahukan update terkini kasus pendampingan nelayan rumpon yang terdampak kapal tongkang. Sebenarnya dari beberapa kali advokasi kami yang kami lakukan dengan masyarakat Tambakrejo, sedikitnya saya ingat itu 2 kali kita melakukan audiensi. Namun memang pada
kesimpulan akhirnya belum menemui kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak pemilik tongkang dan juga tentunya nelayan rumpon. Hal ini berdasarkan dari tuntutan dari masyarakat atau nelayan rumpon yang memang dalam hal ini menilai bahwa ganti rugi atau tali asih yang ditawarkan oleh pihak pemilik kapal tongkang itu dinilai tidak sesuai dengan kerugian yang dialami pihak nelayan rumpon. Nah, sudah beberapa kali, sedikitnya sudah 3 kali seingat saya tuh, LBH mencoba mengirimkan surat untuk permohonan audiensi. Nah, kami sudah mengirimkan, dan juga terakhir kemarin kami juga sudah dapat balasan. Namun ya memang dalam balasan dari pihak tongkang dalam hal ini belum membuka ruang untuk audiensi secara musyawarah. Kami coba untuk berkomunikasi secara personal. Terakhir itu sekitar bulan Juni. Itu memang masih ada sempat komunikasi. Namun hingga saat ini, per hari ini, kami tidak ada lagi komunikasi dengan pihak kuasa hukumnya pemilik tongkang. Nah, kemungkinan untuk langkah ke depannya kami coba untuk mengirimkan somasi untuk bagaimana jalan penyelesaian terkait dengan ganti kerugian yang diharapkan oleh pihak nelayan rumpon. Begitu kira-kira. Lalu, apa yang mereka harapkan dari kasus ini? Baik, harapan ataupun keinginan dari nelayan Tambak Rejo, khususnya mereka yang terdampak langsung akibat rumpun mereka yang dihantam oleh kapal tongkang, tentunya berharap bahwa penyelesaian kasus ini bisa segera mungkin. Dalam hal ganti kerugian, pada prinsipnya bahwa masyarakat ini sudah sudah menghitung kalkulasi kerugian mereka, itu sudah hitungannya paling minimal dengan di angka sekitar 8 juta sekian itu. Kalau seandainya kita tarik ke belakang, dalam pembuatan satu rumpun itu sebenarnya bisa mencapai sekitar 10 juta. Nah, ini nelayan pada dasarnya sudah mencari titik yang kira-kira memang itu relevan untuk diajukan sebagai ganti rugi. Nah, tentu nelayan Tambak Rejo atau nelayan rumpon ini berharap kerugian yang mereka alami seimbang dengan dispensasi ataupun ganti rugi atau tali asih yang mereka dapatkan dari yang bertanggung jawab akibat tongkang yang larat sehingga menghantam rumpun-rumpun mereka. Begitu kira-kira.